Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Putri Azahra dengan NIM 17156238081 dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di PT Sarwa Manggala Raya pada Divisi Finance, Accounting, and Tax. Latar belakang dari praktik kerja lapangan sendiri merupakan sarana penting bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata, serta mengembangkan kompetensi profesional yang dibutuhkan di dunia kerja. Bagi mahasiswa pendidikan akuntansi, PKL menjadi kesempatan untuk memahami penerapan praktik akuntansi dan administrasi keuangan secara langsung, termasuk penggunaan sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, saya melaksanakan PKL di PT Sarwa Manggala Raya pada Divisi Finance, Accounting, and Tax untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman mengenai proses administrasi keuangan, penagihan piutang, serta penggunaan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Pelaksanaan PKL ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk memahami proses administrasi keuangan dan penagihan piutang di PT Sarwa Manggala Raya. Mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan, penyusunan, dan pengarsipan dokumen perusahaan. Ketiga, meningkatkan kemampuan penggunaan sistem informasi akuntansi beserta aplikasi pendukung administrasi perusahaan. Keempat, mengembangkan kompetensi profesional seperti ketelitian, komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja. Adapun manfaat yang diperoleh selama pelaksanaan PKL adalah memperoleh pengalaman kerja nyata di bidang finance, accounting, and tax, serta memahami penerapan ilmu akuntansi dalam dunia kerja nyata. Selain itu, saya juga meningkatkan keterampilan teknis seperti penggunaan Accurate, Microsoft Excel, dan pengelolaan administrasi keuangan perusahaan. Selanjutnya, saya juga mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan dokumen, pemecahan masalah, serta ketelitian dalam pekerjaan administrasi. Yang terakhir, saya mampu meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama dalam lingkungan kerja profesional. PKL dilaksanakan di PT Sarwa Manggala Raya yang merupakan perusahaan distribusi farmasi. PT Sarwa Manggala Raya sendiri berlokasi di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Selama pelaksanaan PKL ini, saya ditempatkan pada Divisi Finance, Accounting, and Tax, di mana divisi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan perusahaan, seperti penagihan piutang customer, pengarsipan dokumen, serta pencatatan transaksi operasional perusahaan. Selama PKL, saya melaksanakan beberapa tugas utama. Yang pertama, mengelola dokumen purchase order yang meliputi pencatatan nomor invoice dengan lembar purchase order serta penginputan data tersebut ke dalam sistem perusahaan. Lalu, menyusun dokumen tersebut berdasarkan nomor invoice berurutan dari yang kecil hingga yang terbesar. Kedua, ada proses penagihan piutang customer, dimulai dari mengidentifikasi invoice yang siap ditagihkan melalui Accurate, lalu mencetak dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan barang, kwitansi, dan juga invoice melalui Accurate. Jika seluruh dokumen pendukung tadi sudah tercetak, maka dokumen invoice akan diserahkan ke apoteker penanggung jawab untuk proses tanda tangan. Proses tanda tangan ini merupakan bagian dari pengendalian internal yang menyatakan bahwa seluruh produk yang dikirimkan kepada customer di bawah pengawasan apoteker penanggung jawab terkait dengan dosis dan juga kadaluarsa dari produk tersebut. Lalu jika seluruh dokumen sudah ditandatangani, maka saya akan menyatukan dokumen penagihan piutang yang berisi dengan lembar PO atau purchase order, laporan penerimaan barang, kwitansi, dan juga invoice. Setelah itu, membuat tanda terima faktur atau TTF. Yang pertama merupakan memisahkan dokumen penagihan piutang dan arsip perusahaan. Sebenarnya, dokumen untuk penagihan piutang kepada customer dan juga untuk arsip perusahaan merupakan dokumen yang sama. Yang menjadi pembeda itu di bagian kwitansi dan invoice-nya saja, di mana kwitansi dan juga invoice dicetak menggunakan kertas yang berisi 3 lembar. Untuk lembar pertama dan kedua itu diperuntukkan untuk penagihan piutang kepada customer. Lalu lembar ketiganya diperuntukkan untuk arsip perusahaan. Jika seluruh dokumen tersebut sudah dipisahkan, maka selanjutnya adalah memindai dokumen penagihan. Untuk pemindahan dokumen penagihan ini hanya dikhususkan untuk 2 customer yang proses pembuatan tanda terima fakturnya itu menggunakan sistem tersendiri. Selanjutnya, jika seluruh dokumen-dokumen tersebut sudah dilakukan pemindaian, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan tanda terima faktur menggunakan Microsoft Excel dan juga sistem customer. Nah, untuk sistem customer ini hanya diperuntukkan untuk 2 customer saja. Selebihnya itu menggunakan Microsoft Excel. Jika seluruh dokumen sudah dibuatkan tanda terima fakturnya, maka akan dikasih ke bagian finance untuk proses penandatanganan dan juga pengecekan. Jika sudah dilakukan pengecekan tersebut, maka
saya akan mengemas dokumen penagihan dan TTF tersebut ke dalam amplop yang berisikan alamat customer untuk dikirim ke customer. Lalu jika seluruh dokumen TTF tersebut sudah dikirim, maka dilanjutkan dengan mencatat data TTF pada buku administrasi perusahaan. Next, di sini ada mengarsipkan dokumen penagihan piutang. Yang pertama itu menggabungkan dokumen arsip yang sebelumnya sudah dipisahkan dan juga dokumen TTF. Nah, dokumen TTF ini dicetak menggunakan kertas yang sama dengan kertas kwitansi, yaitu lembar pertama dan lembar keduanya dikirimkan untuk proses penagihan customer, lalu lembar ketiganya ini akan dijadi satu dengan dokumen arsip. Nah, jika seluruh dokumen arsip sudah digabungkan dengan dokumen TTF, maka praktikan akan melanjutkan untuk menyusun dokumen ke dalam ordner sesuai dengan nama customer dan juga berurutan dari nomor invoice yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya ada melakukan input kas kecil. Yang pertama, praktikan akan menyesuaikan form kas kecil dengan bukti transaksi. Jadi, di PT Sarwa Manggala tersendiri menyediakan form kas kecil untuk mengklaim. Nah, dari form tersebut, praktikan akan menyesuaikan apakah bukti transaksinya ini sesuai dengan klaim yang ada di form tersebut. Nah, yang disesuaikan itu biasanya nominal dan juga keterangan dari bukti transaksinya tersebut. Nah, jika seluruh bukti transaksi sudah disesuaikan dan semuanya sudah sama dengan form kas kecil, maka akan dilanjutkan untuk menginput kas kecil ke sistem Accurate. Nah, jika sudah seluruh datanya terinput ke sistem Accurate, maka akan diinput kembali ke sistem spreadsheet perusahaan. Nah, saat semuanya sudah diinput melalui sistem Accurate dan juga sistem spreadsheet, maka praktikan akan mencetak bukti input kas kecil melalui Accurate yang outputnya merupakan bank kas keluar atau BKK. Nah, setelah itu praktikan akan melakukan arsip digital terhadap form kas kecil dan bukti pengiriman yang sebelumnya sudah disesuaikan ke dalam arsip digital perusahaan. Lalu untuk bukti input kas kecilnya tersebut yang outputnya berupa BKK itu akan diberikan ke bagian accounting. Selanjutnya melakukan input transaksi BCA Fleet. BCA Fleet di sini merupakan e-money yang diperuntukkan para driver yang ditugaskan untuk mengirim barang, mengirim produk, dan juga mengirim dokumen lainnya yang terkait dengan operasional perusahaan kepada customer. Nah, di sini langkah pertamanya itu menyesuaikan bukti transaksi dengan buku administrasi. Buku administrasi sendiri merupakan buku yang dikhususkan untuk mencatat transaksi e-money. Nah, jadi setiap kartu e-money ini memiliki bukunya tersendiri. Nah, praktikan akan menyesuaikan bukti-bukti transaksi dengan buku administrasi tersebut. Apakah nominalnya sama, apakah keterangan transaksinya sama, seperti itu. Setelah bukti transaksinya dipastikan sesuai dengan buku administrasi, maka akan dilanjutkan dengan menginput data BCA Fleet e-money ini ke dalam Microsoft Excel. Nah, saat semuanya sudah terinput, maka praktikan akan mengelola bukti transaksi dari BCA Fleet ini dengan membuat salinan, lalu salinannya dan juga bukti transaksinya akan dikasih kembali ke pihak accounting untuk proses pengarsipan. Oke, selama pelaksanaan PKL terdapat beberapa kendala yang sering sekali dihadapi oleh praktikan. Yang pertama di sini adalah gangguan sistem perusahaan. Nah, ini tuh lebih ke gangguan teknis yang sering terjadi. Contohnya itu seperti printer yang rusak, lalu sistem perusahaan yang tiba-tiba tidak bisa diakses, error, lalu internet yang terputus. Nah, semuanya ini pastinya sangat amat menghambat pekerjaan praktikan. Lalu yang kedua di sini dokumen arsip yang jumlahnya sangat banyak. Jadi dalam satu bulan proses penagihan kepada 4 customer utama perusahaan ini bisa dilakukan sekitar 3 sampai 5 kali. Sedangkan praktikan ini bertanggung jawab menangani beberapa customer utama, 4 customer utama perusahaan secara bersamaan. Nah, jika dijumlahkan, kondisi tersebut membuat praktikan harus bekerja secara teliti dan teratur agar dokumen arsipnya itu tidak tertukar maupun hilang saat proses pengarsipan terjadi. Lalu yang ketiga di sini ada dokumen pendukung arsip yang belum tersedia saat pengarsipan dilakukan. Jadi pada saat pengarsipan tidak hanya dokumen arsip dan juga dokumen TTF yang dimasukkan ke dalam ordner, tetapi juga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berupa laporan pengiriman barang, laporan penerimaan barang, lalu surat jalan dan bukti-bukti pengiriman lainnya juga turut dijadi satu sesuai dengan nomor invoice tersebut. Nah, terkadang dokumen pendukung arsipnya ini belum tersedia atau belum diberikan oleh divisi terkait seperti itu. Sehingga biasanya ini menghambat pekerjaan praktikan dan membuat praktikan harus melakukan pengarsipan ulang ketika dokumen pendukungnya ini sudah tersedia. Kendala keempat, bukti transaksi kas kecil yang tidak sesuai dengan form perusahaan. Untuk kendala yang satu ini sangat sering dihadapi oleh praktikan di mana bukti transaksi kas kecilnya ini tidak sesuai dengan form perusahaan. Contohnya, bukti transaksinya ini nominalnya itu 75.000, tetapi di form perusahaan itu hanya tercatat 65.000. Nah, selain itu terdapat beberapa
bukti transaksi yang nominalnya kurang terlihat jelas sehingga menyulitkan proses penginputan data. Oke, selanjutnya di sini ada cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang pertama, untuk mengatasi gangguan sistem perusahaan. Biasanya, praktikan meminta bantuan kepada bagian IT support agar kendala teknis tersebut dapat segera ditangani. Lalu yang kedua, mengatasi dokumen arsip yang banyak. Biasanya praktikan mengurutkan berdasarkan nomor invoice dan juga customer. Nah, langkah ini tuh sesuai dengan teori Kristianti di tahun 2021 yang menyatakan bahwa arsip yang disusun secara teratur akan mempermudah proses penyimpanan dan penemuan kembali dokumen secara tepat dan cepat ketika dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mengatasi dokumen yang belum tersedia. Nah, biasanya praktikan itu memisahkan dokumen yang belum lengkap dan juga memberikan penanda khusus. Jadi, jika dokumennya sudah tersedia, maka dapat segera disatukan dengan dokumen penagihan piutang dan juga TTF-nya. Nah, langkah ini tuh sesuai dengan teori sistem kearsipan yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip secara sistematis dapat membantu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kinerja perusahaan. Terakhir, untuk mengatasi bukti transaksi yang tidak sesuai dan tidak terlihat, itu praktikan mengonfirmasi kembali kepada pihak yang melakukan transaksi agar data yang diinput ini benar-benar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Langkah ini sendiri berkaitan dengan teori pengendalian internal yang menurut Mulyadi di tahun 2016, pengendalian internal merupakan proses untuk menjaga ketepatan data, mengurangi resiko kesalahan pencatatan, serta mendukung efektivitas kegiatan operasional perusahaan. Oke, berdasarkan pelaksanaan PKL, terdapat beberapa kesenjangan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik kerja nyata di perusahaan. Yang pertama, di sini terkait dengan pengelolaan piutang perusahaan. Pada mata kuliah pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan menengah, proses penagihan piutang ini lebih banyak dibahas dari sisi pencatatan akuntansi ke dalam jurnal umum, lalu juga pembayaran piutang saat jatuh tempo, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya, proses penagihan piutang ini melibatkan beberapa tahapan administrasi dan juga dokumen pendukung yang cukup kompleks. Jadi perusahaan baru bisa menagih piutang tersebut jika sudah dipastikan bahwa produk sudah dikirimkan dan sudah diterima oleh customer, sehingga membutuhkan dokumen pendukung seperti surat jalan, laporan penerimaan dan pengiriman barang, serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya yang kedua itu terkait dengan penerapan sistem informasi akuntansi, di mana pada mata kuliah SIA tersendiri, sistem informasi akuntansi ini digambarkan mampu mendukung efisiensi, ketepatan, pengendalian internal, dan juga pengelolaan dokumen perusahaan. Namun dalam praktiknya masih terdapat banyak kendala seperti gangguan teknis, gangguan sistem, lalu juga ketidaksesuaian data transaksi, serta volume dokumen yang besar, sehingga diperlukan pengecekan dan penyesuaian secara manual, yang mana proses tersebut memperhambat pekerjaan praktikan. Lalu yang ketiga sendiri terkait dengan komunikasi dalam lingkungan kerja. Dalam mata kuliah keterampilan komunikasi ini kan proses komunikasi itu digambarkan dapat berlangsung secara efektif sehingga dapat mendukung penyelesaian pekerjaan secara cepat. Namun dalam praktiknya di perusahaan, respons dari pihak terkait itu tidak selalu diterima secara langsung atau secara cepat, sehingga beberapa pekerjaan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama. Contohnya itu saat proses konfirmasi mengenai bukti transaksi yang tidak sesuai ataupun yang tidak terlihat jelas, itu membutuhkan waktu untuk menerima balasan, apalagi jika kita menggunakan media komunikasi online seperti WhatsApp dan sebagainya. Oke, berdasarkan hambatan yang ditemukan selama PKL tadi, terdapat beberapa usulan pengembangan. Yang pertama, untuk perusahaan. Pengembangan dapat dilakukan melalui penyediaan panduan penggunaan sistem perusahaan, karena yang digunakan oleh praktikan itu tidak hanya sistem perusahaan, tetapi juga sistem customer yang cara pengerjaannya dan juga tampilannya itu berbeda dengan sistem perusahaan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi oleh banyaknya sistem tersebut. Jika perusahaan menyediakan panduan sistem, maka akan sangat membantu efektivitas pekerjaan. Lalu yang kedua, peningkatan pengelolaan dokumen arsip serta penambahan bantuan tenaga kerja pada proses uh, pengarsipan dokumen dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga, pengembangan standarisasi pengelolaan dokumen yang lebih jelas terkait dengan format dokumen, kelengkapan dokumen, serta prosedur pengumpulan dokumen transaksi agar administrasi perusahaan dapat berjalan lebih efektif, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempermudah proses pengecekan dan pengarsipan dokumen perusahaan. Lalu, pengembangan untuk program studi pendidikan akuntansi, yaitu pengembangan dapat dilakukan melalui simulasi administrasi perusahaan, agar mahasiswa itu lebih memahami alur kerja nyata
mengenai administrasi sebelum melaksanakan PKL. Lalu, program studi juga dapat memberikan pembekalan mengenai komunikasi kerja dan juga etika profesional untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kerja perusahaan. Program studi juga dapat memberikan pembekalan mengenai manajemen waktu, penyelesaian pekerjaan, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan agar mahasiswa lebih siap menghadapi beban kerja selama PKL berlangsung. Berdasarkan pelaksanaan PKL yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PKL memberikan pengalaman kerja nyata di bidang administrasi keuangan perusahaan. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman mengenai proses pengelolaan dokumen, penagihan piutang, pengarsipan dokumen, serta penginputan data keuangan perusahaan. Selain itu, PKL juga meningkatkan keterampilan penggunaan Accurate dan juga Microsoft Excel, serta mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja. Pelaksanaan PKL juga turut menunjukkan adanya keterkaitan antara kompetensi yang diperoleh selama perkuliahan dengan kebutuhan dunia kerja profesional. Adapun saran yang dapat diberikan bagi praktikan diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan teknis, ketelitian, serta kemampuan komunikasi dalam lingkungan kerja. Bagi program studi, diharapkan dapat meningkatkan pembekalan PKL, mengembangkan simulasi administrasi perusahaan, dan memperluas kerjasama dengan perusahaan untuk mendukung pelaksanaan PKL. Bagi PT Sarwa Manggala Raya, diharapkan dapat menyediakan panduan penggunaan sistem, melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, serta meningkatkan pengelolaan dokumen perusahaan agar lebih efektif dan terstruktur. Demikian presentasi laporan praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil PKL ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.